kelompok 1 dan 2. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, kita akan mengikuti materi yang selanjutnya. Yang seharusnya materi ini akan, kalau sesuai jadwal, akan disampaikan pada esok hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025. Namun untuk efektivitas waktu, karena kebetulan Ibu Bibi Suara kita jadwalnya padat luar biasa, rekan-rekan semuanya, maka diajukan untuk hari ini menyampaikan materi terkait agenda 3. Tak kenal maka tak sayang, sedikit saya akan membacakan profil WDI Suara kita pada siang hari ini. Beliau adalah yang terhormat Ibu Roro Sri Sukani Kartomartiningsih MPD, lahir di Semarang 25 Juni 1970. Beliau di Balai Diklat Gakuan Semarang menjabat sebagai WDI Suara Ahli Media, menyelesaikan strata 2-nya di UNES tahun 2009 dan saat ini sedang menyelesaikan studi doktornya di UNES juga. Kita doakan bersama ya teman-teman, mudah-mudahan beliau bisa meraih gelar doktornya. Amin. Kemudian alamat rumah beliau ada di Kelipang Permai, Blok H283, Sendang Mulyo, Tembalang, Kota Semarang. Sebelum menjabat sebagai WDI Suara, beliau mengawali karir sebagai tenaga pendidik di MTS Negeri 1 Kota Semarang. Hingga akhirnya pada tahun 2006 beliau memutuskan untuk hijrah sebagai WDI Suara di Balai Diklat Gakuan Semarang hingga saat ini. Itu sedikit profil dari narasumber kita pada siang hari ini, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti materi ini dengan baik dan tetap semangat. Mudah-mudahan apa nanti yang beliau sampaikan akan memberikan pencerahan untuk teman-teman. Demikian untuk selanjutnya materi kami serahkan sepenuhnya, waktu sepenuhnya kepada Ibu Kartomartiningsih. Dari saya cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak mulang. Pocing. Ora materi. Baik, terima kasih Mbak Ferry. Ini loh no ganggu-gangguan nih Mbak Ferry. Wah, Banyak pengikutku gangguan. Wah, banyak gangguan kredit gini ruangan. Wes menyendiri ya tetap do diganggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang telah menghantarkan sebelumnya peserta latsar yang hebat, yang bahagia, yang penuh semangat, ya. Cukup nanti 3 bulan tetap selesai ya. Tahan 3 bulan sampai bulan Oktober nanti. Baik, November ya Mas. Oh, November. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena harus ada perpindahan jadwal yang seharusnya kita mulai besok pagi. Tapi hari ini kita mulai supaya nanti di hari Senin tidak terlalu sore ya. Jadi kita lakukan efektivitas pembelajaran. Kan harusnya hari ini panjenengan hanya satu di agenda pertemuan agenda 2 yang terakhir, tapi saya sambung ya, nggak apa-apa. Mohon waktunya dan mohon keikhlasannya bahwa pada kali ini ini pertemuan yang pertama kali. Oke. Tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Ferry, tetapi tidak ada salahnya saya cukup perkenalannya dari Mbak Ferry atau mau dikenalkan lebih lanjut ini? Ketua kelompoknya siapa di angkatan 1? Halo, angkatan 1 ketua kelompoknya siapa? Unjuk gigi. Angkatan 1, halo. Ketua kelompoknya siapa Mbak? Dibentuk ketua kelompok nggak sih? Mas Adi, Mas. Saya Bu, Foto. kelompok 1 Bu. Bentuk Mas, Bu. Mas siapa namanya? Adimas Putu Wibowo, kelompok 1, Mas nggih. Angkatan Adimas. 31. Oh iya, Mas Adimas Putu. Yang kelompok 2 siapa ketuanya? Saya Bu. Saya, saya Ki Muhammad Fajar Septianto. Baik. Kalau tadi saya sudah diperkenalkan Nggih. oleh Mbak Ferry, saya ingin pokoknya setiap ganti agenda pasti ada perkenalan dengan peserta. Kata Mbak Ferry, tak kenal maka tak sayang. Gangguan-gangguan itu. Untuk itu Mas Adimas Putu mau mengenalkan temannya atau mau perkenalan supaya sendiri-sendiri Mas Adimas Putu? Kenalan ki Mbak, mohon Bu. Saya Perkenalan Dimas ya Putu Mbak. Wibowo. Nah, pertemuan kali ini dari kelompok 1 siapa yang mau
mengenalkan diri sendiri dulu, mulai dari Pak Ketua, nanti selanjutnya ditunjuk siapa ya. Monggo Mas Adi, Mas, dipersilahkan perkenalannya. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan Bu Katam. Wati, saya Dimas Wibowo. Saat ini saya bekerja di unit kerja Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai di formasi pengawas jaminan produk halal ahli pertama. Bisa dipanggil Dimas atau Putu, Bu. Terima kasih. Tadi dari mana? Kemenak mana, Mas? Kemenak Kota Yogyakarta, Ibu. Oh, kota. Oke. Terima kasih. Selanjutnya siapa, Mas? Mau ditunjuk? Mas Andri, monggo. Monggo, Mas Andri. Nanti Mas Andri menunjuk siapa, gitu ya. Monggo, Mas Kenalkan, Andri. kenalkan nama saya Andri Fajar Triyono, bisa dipanggil Andri. Saat ini unit kerja di Min 12 Gunung Kidul. Min 12. Ye. Pak Sopo, Mas, kepalanya, Mas? Pak Bapak Supardi. Pak Supardi. Oke. Monggo lanjut siapa, Mas? Mas Ardi. Mau temannya Mas yang ditunjuk. Mas Abror, silahkan. Mas Abror. Monggo, Mas Baik, Abror. perkenalkan nama saya Abror Handika, asal dari Batang, tempat tugas di KUA Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, sebagai penghulu ahli pertama, Bu. Oh, sebagai penghulu. Wes ijab apa meh diijabke? Apa meh ngijabke kok gujui lho? Wes Sementara diijab. masih belum, Bu. Berarti nek belum ngijab, belum ijab berarti tidak boleh ngijabke lho. Kudu diijabke sik iki sesuk. Ini seangkatan Siap, diundang Bu. nek meh hijab. Siap, Bu. Oke, Mas Abror, siapa lagi Mas? Mau dikenalkan? Silakan Mas Farhan, monggo. Monggo, Mas Farhan. Oh ya, baik Bu. Perkenalkan nama saya Farhan Firdian, asalnya dari Sumatera Selatan, Palembang. Cuman sekarang udah domisili di Blora Bu. Untuk penugasannya di UIN Sunan Kudus. Oh, jauh sekali. Tempat tinggalnya Blora, penempatan UIN Kudus, asalnya Sumatera. Duh, G lintas Bu. 3 wilayah. Lintas 3 wilayah gitu. Ke Bloranya di tempat siapa? Ke Blora di tempat istri Bu. Cuman sekarang Oh, udah tinggalnya di Kudus. oh sudah di Kudus. Cados, calon Iya Bu. dosen. G Hmm. Bu. Kenal sama Pak Endis nggak? Waduh, belum kenal Bu. Belum Mungkin kenal, ya udah. yang G Bu. Lanjut siapa Mas Farhan yang mau diperkenalkan? Ditunjuk siapa? Sebentar Bu. Hmm. Mas Friendly tadi udah belum Bu? Ya nggak tahu tadi siapa mengenalkan. Kalau setahu saya belum sih. Monggo Mas Friendly. Mas Prendi, monggo Mas Prendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, Mas Prendi. nama saya Friendly Maulana Obi Putra. Roto dicedhakke mike. Oke, Pak. Nama saya Friendly Maulana Obi Putra. Saya dari Brebes, bertugas di KUA Kecamatan Brebes sebagai Oh, penghulu. ini penghulu. Oke, Ini sudah ada 2 penghulu ini. oke. Ya, siapa Mas Prendi yang mau dikenalkan? Monggo Mbak Iput boleh. Mbak Iput, kok Mbak Iput? Namanya memang Iput. Monggo Mbak Iput. Nggih, Bu, izin Bu. Mbak Iput Eh, Titin, monggo. Perkenalkan, nama saya Iput Tintin Latifah, biasanya dipanggil Iput. Sekarang bekerja di kantor Kemenak Kabupaten Gunung Kidul sebagai pengawas jaminan produk halal, Bu. Sekarang banyak sekali ya produk halal ya. Kemarin saya menemani yang di Sleman itu. Oh, nggih. Sinten, Bu? Eh, Mbak Gerin toh? Oh, Gerina itu Kulon Progo, Bu. Oh, Kulon Progo. Oh, no, sing Nggih. Sleman lali jenenge. Oh, Oh, Melia apa sapa ya lali aku. oh, nggih. Pokoknya ini produk halal ini. Itu tak Iya. takoni produk halal. Kemarin saya habis ujian penilaian halal. Oh, Masya Allah, nggih, Bu. Siapa lagi Mbak Iput yang mau dikenalkan? Eh, Mbak Jana Tanisa, monggo. Mbak Janata Nisa, dipersilahkan. Yuk, cepat sedikit. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Janata Nisa. Saya guru ahli pertama bimbingan konseling di Mandua Banjarnegara.
Mandua Banjarnegara kemarin Pak Ridho, sekarang Pak siapa? Pak Prihantoro, Bu. Prihantoro. Iya, Prihantoro yang dulu dari Wonosobo pindah situ. betul. Salam ya buat Bu, Pak Prihantoro ya. Bu, Oke, lanjut siapa Mbak? eh, Bu Dina Margianti. Monggo Mbak Dina. Ibu, perkenalkan nama saya Dina Margianti. Sekarang di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga sebagai analis anggaran ahli pertama. Analis apa? Anggaran. Analis anggaran. Ini tapi analis anggaran. Oh Ini ya. jabatan baru sekarang, Bu. Ya kita tekoke perencanaan. Kan aku durung tahu krungu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Sesuk Ibu. nyetel-nyetel duit. Yuk, siapa Mbak Dina? Masih ada temennya angkatan kelompok 1 yang belum dikenalkan? Mbak Endang, boleh Mbak Endang. Oh, enggak Mbak Endang. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Endang Astuti, domisili Gunung Kidul dan kebetulan bertugas juga di MTS 6 Gunung Kidul. Tuh, banyak yang dari Gunung Kidul. Guru apa? Guru IPS Ibu. Guru IPS. Oke. Oke, terima kasih Mbak Endang. Siapa yang mau dikenalkan lagi? Mbak Elsa Priani. Mbak Monggo. Elsa, monggo Mbak Elsa. Izin memperkenalkan diri Ibu, perkenalkan nama saya Elsa Priani, saya guru ahli pertama guru PPKN di Mandua Wonosobo. Mandua Wonosobo, Pak Nggih. Warsam ya. Nggih, Bu leres. Salam buat Pak Warsam. Siap Ibu Katam, terima kasih. Siapa lagi Mbak Elsa yang belum? Yang belum Mbak Vina, monggo Mbak Monggo Vina. Mbak Vina. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Mm-mm. Nama saya Vina Fauzia. Saya asli Kabupaten Semarang. Saat ini ditempatkan di MTSN Salatiga sebagai guru bimbingan konseling. MTSN Salatiga. Aduh, Nggih. MTSN Salatiga kok nganu ya Mbak? Kabupaten yo. Ngertiku nek MTSN Salatiga i kota Salatiga i. Iya, maksudnya kota. Saya aslinya Kabupaten Semarang, Bu. Oh Tapi alah. Oh. penempatannya di Salatiga. Nggih. Lama perkenalannya Kabupaten Semarang di Oh ya 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 ya. Rumahnya di daerah sana tapi termasuk kabupaten. Cuman Nggih. kerjanya di MTSN Salatiga. Sekarang kepalanya siapa Mbak? Pak Faisal Bahar, Bu. Pak Faisal Bahar. Oh. Nggih. Terima kasih Mbak. Nggih. Masih adakah yang kelompok 1? Kelihatannya habis ya terhitungnya. Ada yang belum coba? Temennya siapa yang belum? Apal pora? Ora apal mesti. Ya, kita udah hafal lah ya Mbak Endang ya. Mbak Ada Afi yang belum itu, Bu. siapa? Afi. Monggo Mbak. Halo. Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afifah Angin Tirta, asalnya dari Gunung Kidul. Penempatannya di Man 1 Kota Pekalongan, Ibu, sebagai guru ahli pertama guru bahasa Jawa. Pak Mimbar ya? Nggih, leres. Salam ya buat Pak Mimbar ya. Nggih, Bu. Nanti kan mentornya Pak Mimbar. Nggih. Itu Mbak Afifah, terakhir ini yang dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Siapa ketua kelompoknya dulu, monggo. Menika Mbak Dias dereng, Oh, Bu. Mbak Dias belum. Satu lagi, Mas. Yang kelompok 1 ternyata Mbak Dias belum. Mbak Oke, terima Dias. kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Dias Rahmanti Husna, aslinya dari Gombong. Alhamdulillah ditempatkan di MAN 4 Kebumen sebagai guru bimbingan dan konseling. Oh iya, Pak Sugeng ya. Oke, betul Ibu. Ya. Salam ya buat Pak Sugeng ya. Ibu, insya Allah disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Dias. Selanjutnya, bener ya, Mas Fajar ya sekarang ya. Kelompok 2 ya Mas. Monggo Mas Fajar. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mufajar Septianto, biasa dipanggil Fajar. Saya berasal dari Kabupaten Kendal, namun bertempat tugas di MAN 1 Semarang, Kabupaten Semarang. Saya Itu di sini di Tengaran sebagai apa yang di Susuan, Mas? yang Suruh, Bu. Suruh ya, MAN Suruh. Pak Joko. Nggih. Pak Joko mboten. Pak Kepalanya siapa? Joko, Pak Sugiyono. Pak Sugiono.
Kok Nggih, lali mbek kepalane tekok sik mesti mehan. Dah aku mboten Bu, mbek niki mau dijawil niki oleh sebelah. oh dijawel ngopo? Meh njaluk Nggih, kenalan. duka niki suara Nikola terlalu keras Keras. niki. Nggih, Oh, tak kira lali jenenge kepalane. Ya. mboten. Nah. Nggih. Monggo siapa Mas yang mau dikenalkan lagi Mas Eh, Fajar? yang belum itu Mas Abu Muhni. Mas Abu Kabeh ya Muhni urung kok, silakan. Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abu Munir Rizkon, biasa dipanggil Muhni, asal dari Tegal, penempatan di KUA Margasari, Tegal. Margasari Oke, Tegal juga ya? oke. Ya. Terus, Monggo. Bu. Siapa Mas yang mau dikenalkan? Mas. Ini Ki Muhammad Makbul. Oh ya, Mas Muhammad Mahpul. Monggo Mas. Oke, suwun Bu. Perkenalkan saya Muhammad Makbul Fauzi, asal dari Demak, penempatan di MAN 2 Rembang sebagai guru ahli pertama guru PJOK. JOK jauh sekali. Sudah jadi masyarakat Rembang kah? Apa masih di Demak? Tinggal di Rembang itu. Oh, sudah tinggal di Rembang. Dapat orang Rembang. Betul. Oh iya. Oke, Mas Mahful, siapa yang mau dikenalkan lagi? Monggo Mas Goni. Mas Goni, dipersilakan. Oke, selamat pagi Bu. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Maulana, biasa dipanggil Gani, asal dari Banjarnegara, kemudian penempatan di KUA Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, sebagai penghulu ahli pertama. Banjarmangu, tapi nggak termangu-mangu ya, Mas ya? Oke, Soalnya lagi viral tidak mangu ya. terlalu. Jangan termangu-mangu ya. Oke, Kok tak kok nyanyi oke, mangu Bu. loh. Oke, terima kasih. Siapa Mas Gani yang mau diperkenalkan? Selanjutnya silakan Bapak Muhammad Ali. Baik, monggo Mas Muhammad Ali, dipersilahkan. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Akbar Masudi, biasa dipanggil Ali. Saya asli Sleman dan untuk penempatan sekarang di KUA Kapanewon Melati, Sleman sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih, Bu. Oke, Mas Ali. Siapa Mas yang mau dikenalkan lagi? Ini Mas Ilham Bagus. Monggo, Mas Ilham Bagus. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Bagus Triputra, biasa dipanggil Ilham, aslinya Jakarta, untuk penempatan di MTS Negeri 10 Sleman sebagai guru ahli pertama, guru TIK, Bu. Guru Terima kasih. TIK jauh sekali orang Jakarta mau aja ke Sleman. Apa ingin menjadi warga Jogja nih? Dapat istri orang Jogja, Bu. Oh, dapat istrinya orang Jogja. Makanya daftarnya wilayah Sleman ya. Oke, Mas, semoga betah aja. Jangan minta pindah di Jakarta. Sumpek Oke, Jakarta itu macet. Pak. Betul. Iya, Mas Ilham, silakan siapa temennya yang mau diperkenalkan? Mas Ahmad Sadikin. Sinyalnya jenengan anu ya, Mas. Muhammad Aji Sadikin, Bu. Oh ya, Ya, Mas Ajat. Monggo terima Mas kasih Ajat. Mas Ilham. Perkenalkan Ibu, mohon izin nama saya Muhammad Aji Sadikin. Untuk aslinya dari Kabupaten Grobogan. Untuk tempat tugasnya di KUA Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagai penghulu. Jauh untuk wong kono diijabke neng kono apa memang masih proses pengen pindah sana neng Grogol? Sudah berkeluarga di Grobogan, Bu. Oh, mau Ya, asli netok Kendal. tugasnya di Kendal. Oh, tugasnya Aslinya gini. Grobogan, Oh, terus Purwodadi. sok nek pindahi 10 tahun nih. Ya, 10 semoga tahun. bisa lebih cepat, Bu. Loh kan tanda tangannya perjanjian kan boleh pindah 10 tahun. Enggak ya. Oke. Semoga lebih dipercepat katanya ya.
Oke, Ya, Mas. Siapa lagi, Mas Aji? Yang mau yang di belum ya Mas Frendi belum ya Mas Frendi. Mas Prendi, mana? Pren. Halo, Pren. Halo, Bu. Izin perkenalkan nama saya Randy Maulana Lo Opi tadi Putra. udah ya? Nggih, tapi tadi disebut di kelompok 1. Alah, Iya. sudah Mas Prendi. Siapa Mas? Temennya Iya, aja yang monggo. lain. Monggo, sinten sing dereng. Kelompok 2, Mbak Janata Nisa. Belum Sudah nggih? tadi, Mas. Oh, sudah. Mbak Janatan Nisa tadi kelihatannya. Coba mana ya? Coba. Kelihatannya tadi sudah. Sudah. Yang belum sinten nggih? Sudah. Sudah lengkap, Bu. Sudah Kelompok semua, Sudah 2. semua Nah, berarti, Bu. oke, gantian saya ya. Hari ini kita akan membahas agenda 3. Siapa yang tahu agenda 3 itu isinya apa coba? Hmm? Ada Kedudukan yang dan raising. peran PNS. Oke, Mas, ini saya catat loh yang jawab-jawab. Mas Prendi, Kedudukan peran kedudukan PNS. dan peran Peran PNS. PNS. Luar biasa. Izin share ya. Oke, terlihat? Sudah? Terlihat, Ibu. Lihat. Oke. Baik. Ini tadi sudah dibacakan Mbak Ferry ya. Ada yang ditanyakan ini? Nah, oke. Cukup ya. Ada yang ditanyakan, Bu, keluarganya kok banyak? Iya, putra saya 2 putra. Jadi kalau ada ceweknya berarti menantu saya. Sama cewek 1 lagi cucu saya. Ya, ini keluarga kecil menjadi besar tuh ya begini nih. Nih khusus para penghulu ini. Gimana itu 1 tambah 1 kok bisa jadi 5, bahkan 6 ini. Nah, tugasnya penghulu ini menerangkan, bukan seperti guru matematika 1 tambah 1 2. Aku malah 1 tambah 1 jadi piro siji loro telu papat lima enam ya. 1 tambah 1 ini ilmunya ilmu biologi. Tadi ada yang nggak ada guru biologi ya. Baik, tadi sudah ya perkenalan. Nah ini. Sebelum kita masuk ke agenda 3, boleh ya, ini saya ingin tahu tadi sudah kemarin-kemarin sudah dijelaskan tentang sikap perilaku bela negara ada di agenda berapa ini ya? Siapa yang Pertama, agenda pertama Ada tentang 1. apa? Agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Biasanya Bela disebut negara. SPBN. Isinya apa di bela negara? Belajar apa sih di bela negara? Wawasan kebangsaan, Bu. Mbak Afifa, luar biasa. Selain wawasan kebangsaan, siapa yang mau membantu lagi? Selain baik, ayo wawasan kebangsaan. Terus apa lagi? Kesiapsiagaan bela negara, Bu. Iya, kesiapsiagaan bela negara. Sebelum itu apa, Mbak Endang ya? Kita belajar tentang apa ya? AIK, apa itu? analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer luar biasa, Mas Andri. Apa sih maksudnya? Analisis isu kontemporer. Saya garis bawahi tentang isu. Isu itu apa? Masalah atau Iya, hal. Mas Wahan, masalah-masalah yang terjadi di lingkungan unit kerja, bahkan terjadi juga secara umum secara nasional isu itu. Kemarin dijelaskan begitu kan? Isu-isu itu tidak pernah lepas. Sekarang yang menjadi isu booming apa coba? Guru beban negara. Ya, dengar nggak? Isu loh itu. Bener nggak? Ibu Ya Sri Pak ya. Mulyani. Oh ya Ya, Mas Bu. Frendi ya. Nggih. Nah, itu isu loh. Namanya isu secara nasional itu tidak boleh langsung kita, wah itu harus diselesaikan enggak. Kita cari dulu isu itu dengan data, dengan fakta. Bener enggak sih? Datanya apa, faktanya apa. Kalau memang guru itu menjadi beban negara, ada 2 beban negara. Artinya pembayarannya memang dibebankan oleh negara. Arti negatifnya bahwa guru itu
sepertinya membebani anggaran di negara kita. Maksudnya yang pertama beban itu tanggungan negara, tapi beban yang kedua, beban yang merasa negara ini kudu apa istilahnya bayari yang menjadi membengkak. Tapi itu baru isu loh Mas, belum tentu benar. Maka kita harus ada data dan fakta itu isu. Begitu juga di unit kerja panjenengan. Analisis, kemudian isu itu yang tadi saya katakan, benar enggak sih guru secara nasional guru menjadi beban negara? Nah, dianalisis. Dari segi apanya dianalisis nanti? Ya enggak? Secara aktual atau diidentifikasi, dianalisis menggunakan apa? Halo, aktual. Terus PKL. APKL. Apa itu APKL, Mas Mahbul? APKL apa ya? Aktual, problematik, kelayakan dan kekhalayakan. Oke, aktual, problematik. K-nya APKL. K-nya apa? Hah? Kelayakan. Kekhayalakan. Kekhayalakan. Kehayalan. Kehayalan. Oh, terus L-nya baru layak. Layak, Layak kelayakan. karo layak. Bedanya apa? Kemarin sudah disampaikan. Ayo siapa yang mau menjawab? Yang menjawab itu langsung hadir di Mungkin izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Iput. Kalau kekhalayakan itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, Bu. Terus kalau Kalau layak? layakan itu isu itu layak untuk diangkat. Betul. Nah, ya. Jadi ini contoh beban negara tadi, guru menjadi beban negara. Itu isu yang paling aktual ya, benar nggak? Merupakan problematika yang harus diselesaikan nggak menurut panjenengan? Menurut panjenengan? Harus diluruskan nggak problematika ini? Iya, itu karena tadi kehalayakannya menyangkut guru nasional loh. Kan itu ya? Layak nggak itu diangkat sebagai isu? Layak nggak itu diselesaikan? Ya, itu namanya apa? AIK, analisis isu kontemporer. Nah, dari analisis isu kontemporer itu kan permasalahan yang tadi katanya Mbak Iput harus diselesaikan ya Mbak ya. Kira-kira harus dicari apanya itu? Harus dicari apa? Kok ono isu itu? Harus dicari apa? Isunya guru itu beban negara. Kan gitu ya? Harus dicari sebab-sebabnya, Iya, Bu. betul. Harus dicari penyebabnya apa sih kok punya statement bahwa guru itu menjadi beban negara dalam tanda kutip isu yang negatif kan gitu ya, yang harus diselesaikan. Maka panjenengan nanti harus mencari penyebabnya. Penyebabnya, faktor penyebabnya bisa dari mana itu? Yang merupakan faktor penyebabnya itu apa saja? Coba. Boleh Mas Abu Muhni untuk bisa menjawab faktor penyebabnya? Dari siapa? Satu. Boleh dibantu Mbak Elsa. Faktor penyebabnya Mbak Janatan. Apa? Satu. Men. Men itu siapa? Manusia. Manusianya, Bu. Manusianya bisa jadi dari diri kita, dari sumber daya manusia lingkungan, ataupun dari masyarakat. Itu men. Kemudian yang kedua, dilihat dari mana itu isunya, itu penyebabnya, selain dari manusianya sendiri. Dibuka dong Mbak Metode Janatan. material. Material. Materialnya, material itu apa sih? Tentang apa? Bisa medianya, bisa sarananya, bisa prasarananya, kan gitu. Bisa alatnya, kan gitu.
Itu dilihat dari material. Tadi ada yang menjawab, dilihat dari metodenya. Metode itu apa sih? Hah? Dari metodenya itu apa sih? Caranya, teknisnya, ya kan? Mungkin bisa jadi cara penyampaiannya, cara penyelesaiannya, cara pelaksanaannya, itu metode. Yang terakhir apa? Dilihat dari apa? Izin atau Milieu, milieu, environment. Apa itu artinya? Lingkungan. Lingkungannya, Bu. budaya. Kemarin sudah kan? Tentang apa? Agenda 1 sudah disampaikan oleh siapa? Ibu Amiroh. Luar biasa. Pasti semuanya sudah dikaji. Sudah belum? Nggih, sampun, Ibu. Ampun, Mohon, Bu. Bu. Ampun, Bu. Sudah. Hah? Sudah ya? Sudah. Nggih, sampun. Jadi di agenda 1, sikap kita, perilaku kita, cara membela negara tidak harus tembak-tembakan. Ya, nggak harus seperti angkatan ya, harus menyelesaikan terus huru-hara itu enggak. Jadi cara kita membela negaranya itu bisa menyelesaikan problematika di lingkungan, itu termasuk kita membela negara. Kenapa? Karena kita ini sebagai CPNS yang nanti akan saya sampaikan di agenda 3 ini. Ya. Selanjutnya, kita review lagi. Kalau nilai-nilai dasar PNS itu apa? Agenda berapa di agenda berapa ini? Agenda 2, Ibu. Agenda 2, Mbak Elsa. Oke, pinter. Di agenda 2 isinya apa ya? Di agenda 2 itu. Core value ASN, Bu. Oh, ASN value berakhlak. ASN. Terdiri dari apa saja ya core value-nya? Berorientasi pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Kompeten. Terus apa lagi? Duh, malah. Loyal. Terus? Terus? Adaptif. Dan kolaboratif. Kolaboratif. Itu disingkat dengan apa ya? Berakhlak. Berakhlak. Oke. Selanjutnya. Nah, apa sih yang akan kita terapkan tentang nilai-nilai dasar PNS itu nanti akan panjenengan gunakan saat melakukan aktualisasi, yaitu melakukan pembiasaan nilai-nilai dasar PNS itu waktu nanti panjenengan melaksanakan aktualisasi. Ya, baik. Sekarang kita ke nomor 3, yaitu agenda 3 yang akan kita bahas hari ini. Tentang apa? Tadi sudah disebutkan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Smart governance artinya apa? Smart governance. Pemerintahan pintar. Pemerintahan yang pintar. Kalian smart itu ada singkatannya apa ya? Smart. Selain pintar, selain cerdas, S-nya apa? Spesifik. Spesifik, pintar. Terus M-nya Measurable. Terus Achievable. Terus Relevan. relevan Dan yang time-bound. Itu smartnya, selain smart arti sesungguhnya itu kecerdasan, kemutakhiran yang pintar, tapi smart yang dimaksud di sini adalah tingkatannya tadi. Coba apa Mas Wendy? Tadi apa smart? Spesifik, Spesifik. measurable. Artinya tahu nggak? Spesifik artinya apa? Spesifik itu harus fokus. Fokus, termasuk panjenengan.
fokus dengan jabatan panjenengan spesifik ya, semuanya ini ya. Oke. Tadi Mas Randy jadi Penghulu. jabatan penghulu. Maka jenengan harus tahu spesifik tugas-tugas penghulu. Mbak Ibu jadi apa Mbak Ibu? Pengawas jaminan produk halal, Bu. Jaminan mutu juga harus fokus spesifiknya panjenengan di mana. Terus tadi M-nya apa? Measurable. Measurable apa artinya? Measurable itu apa ya? Apa ya? Ya. Apa Mbak Ibu? Terukur. Dapat diukur, Bu. Dapat diukur. Jadi, kalau kita itu bekerja dan dengan tugas kita, kinerja kita itu bisa diukur. Seperti apa kita mengukur? Nah, sekarang terukurnya kinerja panjenengan itu sudah harus terekam di dalam apa? SKP. SKP. Sudah buat SKP belum Mbak Elsa? Mbak Elsa udah bikin SKP belum? Mbak Janatan, Nisa, Mas Fajar, sudah pernah bikin SKP belum Mas Adimas? Ya, Bu. Sampun, Bu. Sudah berapa kali buat SKP? Baru satu kali, Bu. Baru sekali Baru kemarin. satu Sekali, kali ya, Ibu. karena Nggih. SKP-nya Baru Triwulan sekali. ya. Nggih. SKP-nya Triwulan ya. Nggih. Nggih. Kalau di Balai Diklat SKP-nya bulanan, Mbak. SKP-nya bulanan. Kalau tidak membuat SKP setiap terakhir tanggal 15, rutine ora cair ya Mas Fajar. Ngeri banget kan Balai Diklat. Bulanan. Karena apa? Tadi M-nya itu terukur kinerja kita. Sebulan itu kita kerjanya apa? Nah, kerja kita itu berdasarkan dari perginya pimpinan. Apa yang ada perjanjian di pimpinan kita ke bagian yang mana? Kan seperti itu. Terus A-nya tadi apa, Mas Randy? Vegetable. Apa itu artinya? Dapat dijangkau. Tahu nggak artinya dapat dijangkau? Nah, apa ya? Berarti bisa kita angkat atau bisa kita capai. Lakukan. Kita lakukan ya. Selama kita tidak melakukan dan itu bukan kewenangan kita, ya nggak usah. Ya, tapi selama itu bukan tugas kita, tapi ditugaskan oleh pimpinan, kita wajib melaksanakan. Oke? R-nya apa tadi Mas Fajar? R-nya. Oke, Mas Randy terus daan. R-nya apa tadi? Apa ya, Bu, tadi ya, Bu? Apa ya Mas Randy ya? Katanya apa ya Bu tadi ya? Re? Mas Randy? Relevan, Bu. Relevan. Artinya apa Mas Fajar relevan? Sesuai Relevan itu ya sesuai, ya, Bu. Sesuai dengan tugas pokok tugas dan dan fungsi fungsinya. jabatan. Nggih. Yang terakhir T-nya apa? Time Apa bond. tadi? Hah? Time bond. Time bond itu apa? Artinya apa? Sewaktu. Waktu yang apa, Mas? Target. Target yang tepat sesuai dengan tugas kita. Seperti panjenengan di SKP kan mengisi target kan? Ya enggak? Harus Bu. diselesaikan dalam waktu. Nah, itu semuanya ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Artinya, panjenengan nanti kita melakukan dengan cara apa? Dua ini. Melalui manajemen ASN, di mana kita itu seorang ASN kan ada dua. ASN ada dua, apa saja ASN yang ada di NKRI ini? PNS dan P3K. Iya, PNS dan P3. P3 itu apa tambah? Mas. Apa Mas Adimas? Adimas Putu. Pokoknya saya orang urun jawab-jawab lah undang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bu. Iya. Sama nggak dengan PNS? Sama nggak? Bedanya PNS dan P3 itu apa? Kalau P3K itu dengan perjanjian.
Dan panjenengan yang membedakan lagi untuk tingkat golongan dan jabatan. P3 tadi golongannya itu S1 golongan 9. Tapi kalau PNS itu panjenengan sekarang masuknya kan dari golongan 3. Nanti dengan adanya pengisian SKP dengan memperoleh angka kredit dan itu nanti bisa naik ke jabatan dan golongan. Bedanya di situ antara PNS dan P3K. Jadi P3K itu golongannya tidak golongannya statis. Ya sudah, nggak dinamis. Dinamis kan apa? Yang bergerak itu apa? Mbak Gina, Dinamis, Ibu. Dinamis. yang bergerak dinamis. Nah, itu nanti bedanya P3K. Sudah dibaca belum MOOC-nya, modul MOOC-nya, agenda 3. Sudah dibaca belum Mas Aji, Mbak Afifah, Mas Ilham? Ya, dibaca dong. Kedudukan itu apa? Kedudukan itu jangan sekarang menjadi PNS. PNS yaitu aparatur negara yang harus taat pada aturan-aturan, melaksanakan aturan-aturan. Bahwa kedudukan kita itu satu, menjadi pelaksana kebijakan publik. Kebijakan siapa yang membuat? Ya pemerintah. Jadi kita itu pelaksananya. Nanti kalau bilang sudah jabatannya tinggi bisa jadi nanti dengan yang membuat kebijakan. Tapi sekarang kita masih menjadi pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, kita itu pelayan publik. Tahu pelayan publik? Artinya pelayan itu apa, Mbak Afifah? Memberikan Pelayan pelayanan, Bu. alias apa? Pelayan itu artinya apa, Mas Ilham? Memberikan sesuai dengan kebutuhan si Iya, konsumen atau user. membantu siapa konsumen yang kita hadapi. Contoh Mbak Elsa tadi apa jabatannya? Guru, Bu. Berarti melayani siapa? Siswa, Ibu. Ya, orang tua. Kan guru kita kan begitu. Mas Ilham jabatannya apa? Guru TIK, Bu. Guru TIK sama. Terus Mbak Dina apa jabatannya cantik? Analis anggaran, Bu. Apa namanya analis anggaran? Siapa yang dilayani coba? Kalau Rakyat. analis, siapa Rakyat yang kan dilayani? hasil dari analisnya untuk kepentingan rakyat. Ini semua analis siapa yang konsumen kita itu siapa yang kita hadapi. Misalkan dari Kemenang, jenengan melayaninya tidak hanya melayani anggaran yang ada di unit kerja saja, bisa jadi nanti untuk keluar membuat SPJ itu kan pelayanan juga. Ya, itu pelanggan-pelanggan kita. Nah, kita pelayan itu tugas pelayan publik. Kemudian yang ketiga, panjenengan itu PNS sebagai pemerat dan pemersatu. Jadi orang untuk jadi provokator, ya nggak boleh, dan kita nggak boleh terjun di dunia politik. Nah, sehingga nanti itu salah satunya. Maka apa yang kita pelajari di manajemen ASN selain kedudukan peran kita sebagai sesuai dengan jabatan panjenengan. Hak dan kewajiban wis aku tak takon sik. Hak apa sing wis ditampa saiki. Ijik PNS tapi sudah menerima hak, salah satunya apa yang sudah diterima haknya? Gaji, Bu. Ya, gaji. Terus apa meneh Mas Aji, Mas Abu Muhni, Mas Fajar, Mas Andri? Tunjangan, Bu. Tunjangan. Terus apa meneh? BPJS. Uang makan, Bu. Uang makan itu haknya panjenengan.
Besok kalau sudah jadi PNS, dengan juga boleh berhak untuk mengajukan cuti. Jadi selama CPNS, untuk mengajukan cuti tahunan belum diizinkan. Nanti kalau sudah menjadi PNS itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53. Nah, nanti lupa saya kalau CPNS pas kondisinya sakit itu bukan mendoakan ya, tapi ada keadaan darurat, panjenengan kena musibah, apakah itu namanya cuti alasan penting, bukan cuti yang terencana. Paham ya? Jadi nanti ada macam-macam cuti. Dipelajari di modul ada. Kewajiban panjenengan apa? Mbak Afifah, coba dibantu, Mbak Endang. Kewajiban Menjaga kita etika sebagai dan kehormatan ASN, Bu. menjaga etika dan kehormatan ASN. Kewajiban yang pertama kali apa? Mas Abral melaksanakan tugas dan Melaksanakan tugas dan fungsi. sesuai jabatan. Itu wajib. Bu, saya tugas fungsinya sudah saya laksanakan. Saya itu diberi tugas oleh pimpinan di luar tugas fungsi saya, itu kewajiban nggak kira-kira? Mas Ali Akbar. Kita sudah melaksanakan tuh sesuai dengan tugas kita. Tapi pimpinan memberikan tugas yang lain. Itu termasuk kewajiban nggak? Kewajiban juga Bu, karena juga sebagai kualitas kepada atasan. Iya, Pokok kita tetap itu menjadikan sebagai kewajiban. Karena salah satu tugas kita melaksanakan kewajiban yang ditugaskan oleh pimpinan. Bisa jadi Mas, nanti jenengan melaksanakan tugas-tugas lain selain di kursi panjenengan. Karena itu adalah tugas dari pimpinan. Nah, selain itu kita melaksanakan kode etik ASN. Apa itu kode etik? Ada yang membantu menjawab? Mas Gani mungkin bisa membantu menjawab, Mbak Endang. Apa itu kode ASN? Boleh kok sambil baca-baca, Mas Farhan. Kode etik itu nilai moral yang harus menjadi pedoman bagi setiap ASN. Perilaku. Nah, perilaku yang harus kita laksanakan. Yang harus kita lakukan. Apa saja coba kode etik? Misal contoh, ada banyak tuh kode etik. Disiplin Ibu. Sekarang, hah? Disiplin. Disiplin, apalagi jujur, apalagi Setia dan taat pada NKRI. setia taat pada NKRI, apalagi Menjaga browsing kerahasiaan. aja, browsing tak kode etik ASN lacak tuh. Menjaga kerahasiaan, Bu. Banyak apa? Ya, boleh kok, sekarang media belajar itu bermacam-macam. Itu kode etik. Nah, kita nanti juga akan belajar yang namanya konsep merit. Apa itu konsep merit? Sistem merit itu apa? Ayo, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit itu apa? Jenengan itu diterima di ASN itu juga menggunakan dengan sistem merit, yaitu melalui apa? Seleksi. Waktu masuk di CPNS berapa kali itu memenuhi persyaratan itu, seleksinya ada berapa kali itu? Ada 3 kali, Bu. 3 kali apa saja? Seleksi administrasi, terus seleksi SKD, Bu, kompetensi dasar, terus SKB, kompetensi bidang. Terus SKB. Nah, nanti panjenengan dalam penetapan ini dengan melalui seleksi-seleksi tadi. Setelah seleksi kita memenuhi persyaratan dan alhamdulillah panjenengan sekarang menjadi CPNS yang hebat, panjenengan itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik di antara yang baik. Bisa jadi Bu, teman-teman panjenengan nilainya baik, di sana diterima, di sini kok nggak diterima, berarti panjenengan adalah
nilainya teman panjenengan sebetulnya dengan instansi lain nilainya lebih tinggi, tetapi kan nggak diterima. Tapi di orang lain yang di instansi lain nilainya dengan teman panjenengan lebih rendah, tapi kok diterima. Nah, itu kan bukan berarti panjenengan bukan orang yang tidak terbaik, ya. Tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kalau waktu grade yang ada di masing-masing instansi. Gitu. Makanya orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik di antara yang baik, bukan berarti tidak diterima CPNS, bukan orang yang baik kan gitu. Panjenenganlah orang-orang yang terbaik, orang yang hebat, orang yang terpilih dari sekian banyak. Kira-kira susah nggak kemarin melaksanakan seleksi? Sulit ya persaingannya Mbak Endang? Sulit ya. Atau sudah menjadi CPNS melalui seperti sekarang ini, melalui apa ini? Pelatihan-pelatihan dasar, panjenengan nanti memenuhi persyaratan, dengan baru diangkat menjadi PNS. Selama bekerja, panjenengan berhak untuk diangkat menjadi PNS dan panjenengan bisa dilakukan promosi apa ya, jabatan yang mencukupi panjenengan yang jenis. Kebetulan sekarang yang diterima itu rata-rata sudah jabatan fungsional tertentu, kan seperti guru, pengguru, penyuluh, ya kan? Tapi waktu yang itu pengelola produk halal, tapi pengawas produk halal itu fungsional nggak? Iya, Apa ya Bu. tadi ya? Iya, Bu, fungsional. Sekarang yang dibuka adalah CPNS untuk jabatan fungsional tertentu, tapi bagi mereka-mereka yang belum memiliki jabatan fungsional tertentu, diberi peluang untuk mengikuti jabatan fungsional tertentu. Itu tes. Ada yang namanya analis pengembangan SDM, analis kebijakan, itu diperlukan bagi mereka-mereka yang belum menduduki jabatan fungsional. Itu namanya di dalam sistem manajemen. Nanti juga ada pengelolaan ASN. Yang kedua yang nanti akan kita pelajari, panjenengan nanti boleh membaca. Sekarang saya menyampaikan secara pintas saja ya. Smart ASN. Smart ASN itu menuntut panjenengan itu membentuk karakter panjenengan yang efektif, efisien, diharapkan panjenengan juga berinovasi. Sehingga sebagai PNS nanti jenengan memiliki kinerja yang bermutu. Kalau saya juga bermutu sekarang, bermutu tua maksudnya tadi. Ya, kan usianya sudah, kalau di data itu usianya sudah manula lebih dari 50, kan Mbak Jonathan? Nah, dalam kita itu harus berinovasi dalam penyelenggaraan program pemerintah. Tunjukkan bahwa kita adalah salah satu PNS yang memiliki kinerja yang baik. Dan itu tertuang di mana tadi? SKP itu apa? Apa? Sasaran Kinerja pegawai. pegawai. Itu nanti kinerjanya akan dinilai di situ, akan terlihat. Maka saya mengingatkan panjenengan segala sesuatu yang dengan kerjakan harus tercatat dan terdokumentasi. Karena nanti semua pekerjaan panjenengan menjadi bukti fisik saat panjenengan membuat SKP. Jangan, memang teman-teman lu yang penting aku ngakoni, yang ngakoni, tapi buktinya apa, kan gitu. Karena sekarang semuanya berbasis ada loh Mbak, pegawai kita sekretariat karuan loyalnya bukan, tapi dia lupa dalam mendokumentkan kegiatan-kegiatan yang dia kerjakan. Sehingga bisa jadi pekerjaan, tapi ada juga PNS saja nih gak ngopo-ngopo. Dia hanya pandai saja, pintar-pintar saja mendokumentkan, mengadministrasi.
Bisa jadi nanti kinerjanya yang dilihat baik itu adalah mereka-mereka yang rajin di dalam mendokumentasikan. Tapi yang begitu nek cara wong Jawa jungkir balik ya. Tapi karena dia sibuk dengan pekerjaan sampai lupa mendokumentasikan, maka dia nggak ada bukti bahwa dia bekerja. Maka saran saya panjenengan nanti apapun yang dikerjakan tolong didokumentasikan. Bentuknya seperti itu. Contoh saat ini dengan mengikuti latsar kan, bukti-buktinya apa mengikuti latsar. Hari ini apa? Nah itu kan makanya kenapa sekarang kita pada panjenengan harus membuat learning journal dalam harian. Setiap agenda kan ada nih, tiap pertemuan harus membuat learning journal kan. Nanti saya coba nanti. Itu khususnya nanti di Smart ASN kita harus tahu tentang program literasi, yaitu di pilar literasi digital. Ada 4 pilar. Ada yang tahu 4 pilar digital? 1. Ibu nuwun Digital sewu, mohon maaf Ibu, apa? apakah hanya saya atau teman-teman juga suara Ibu terdengar kecil, Bu? Masa? Sekarang Nggih. Nah, niki nggih, sampun. sudah ya. Nggih. Terima kasih Jadi Ibu. ya ada 4 pilar 4 pilar digital. Apa saja? 1. Digital skill. 2. Digital Digital culture, etik, Digital etik. 3. digital digital culture, culture, Digital culture. 4. digital digital safety. 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 Nanti itu yang akan kita pelajari. Oke, saya rasa panjenengan sudah baca modul di MOOC kok ya. Lanjut. Panjenengan harapannya itu menjadi PNS yang profesional. Artinya apa itu PNS profesional? Apa artinya? PNS profesional. Apa tadi? Mas Andri mungkin bisa membantu atau Mas Ilham, Mas Abror, Mas Ali yang belum terdengar suaranya Mas Abror. Apa itu artinya PNS profesional? Di situ ada loh, garis moco loh. Melaksanakan tugas dan jabatannya secara apa? Sesuai dengan jabatannya secara Prof. Nggak dengar ya Mas Abror ya? Suara saya ya? Masih kurang, Bu. Masih kurang ya? Rasa nganggo iki wis. Sekarang sudah terdengar. Nah, ini lebih ngaruh. Jenengan. Sudah terdengar, Mas? Ya, sampun, Bu. Yaitu melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan jabatannya panjenengan. Dan ingat, ini tadi sudah saya sebutkan sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Nggak boleh sebagai apa tadi? Provokator. Ini yang sudah kita pelajari. Ya, tadi sudah saya rinci satu-satu. Sekarang kita coba permainan ya. Sejauh mana panjenengan memahami tentang agenda 3. Oke. Nanti ini saya share kode-kodenya. Nanti gabung ya. Gabung dengan apa yang kita lakukan sebentar. Share dulu, sabar. Oke. 1, 2. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Belum. Dereng, Bu. Iya, sebentar. Mana ini? Keda-keda. Oke, agenda 3. Nah, bismillah. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kodenya ini
Kodenya belum terlihat ya? Sudah terlihat, Mas, kodenya? Join my quiz. Sudah belum? Halo? Sudah. Monggo join. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Join, monggo sekarang join. Saya tunggu join. Masih 17 kurang 3. Siapa yang belum? 18. Yuk, kurang 1. Kita mulai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mulai. Hanya 20 detik ya, cepet-cepetan. Apa nih jawaban yang benar? Ada yang 8 menjawab itu nomor 2. Apa ya? Boleh dicatat. Oke. Bertanggung jawab. Soal berikutnya. Berikutnya soal kedua. 20 detik loh, harus cepet-cepetan ini. Oke. Apa ya jawaban yang benar? Bentar. Jawaban yang benar adalah Lundi Tuki.
Adakah yang menjawab seperti ini? Soal selanjutnya yang jawab cuma 12 orang. Kita setting hanya 20 detik ya. Jadi monggo. Berikutnya soal ketiga. Weng. Wah, yang jawab cuma 15. Apa ini jawabannya? Lihat. Oke. Nomor 4. Perhatikan. Ya. Ding, 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 ding. Tunggu. Nah, kok hanya yang menjawab 15 terus nih? Ayo yang lain, semangat. Jawaban yang benar adalah ini etnik. Harusnya kan yang benar etik. Bedanya di situ ya. Oke, soal kelima. Jawabannya, oh semuanya benar. Oke. Ada 19 yang menjawab benar. Selanjutnya, monggo. Ini tadi sudah dibahas, ayo. Harus benar semua ini. 19 yang menjawab. Oke. Soal berikutnya, soal ketujuh. Tadi sudah dibahas juga dengan merit system atau sistem merit ini. Tuang. Selanjutnya, jawabannya. Lanjut. Oke, jawaban yang benar. Jangan kebalik-balik ya. Undang-undangnya ini yang nanti menjadi dasar waktu kita membuat rancangan aktualisasi.
Soal berikutnya, ke-10. Oke, jawaban yang benar adalah iya. Selanjutnya yang menjawab kok nggak ada komplitnya cuma sekali doang nih. Tuang. Wah, ini lengkap ini 20 yang menjawab. Jawabannya adalah selanjutnya. Oke, jawabannya benar. Sing. Selanjutnya, kurang 3. Jawaban yang benar. Lanjut, 2 lagi. Kok jawaban yang benar. Oke. Oke, ke-15, soal ke-15. Mana mas, mau kosing nggak mas? Jawaban yang benar. Apa irungku mau kosong? Terakhir. Oke, sekarang akhir ya. Siapa ini yang menjadi peringkat 1? Mas Adi Mas, diikuti Mas Frendi, diikuti Mbak Endang, baru Mas Frendi. Selamat ya. Baik, ini tadi hanya mereview apa yang sudah kita bahas. Seperti itu, izin share lagi nggih. Nggak apa-apa, nggak masuk dalam penilaian, santai aja. Nggak usah bersekecil hati. Hmm. Terbaca Mas Ali Akbar, sudah ya.
Lanjut. Ini tadi sudah kita bahas bawahnya. Udah ya? Nah, ini tadi sudah membahas ini. Apa itu smart governance? Sudah ya? Sebagai pelaksana kebijakan, pelayan, ini sudah semuanya. Nah, yang akan saya tekankan bahwa kita itu sekarang di agenda 3 itu merupakan pintu masuknya habituasi. Artinya apa? Saat panjenengan kita ini mengkaji di agenda 3, itulah yang nanti akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya habituasi tadi apa? Pembiasaan. Tapi harapannya pembiasaan tidak hanya sekarang saat jenengan mengikuti latsar. Pembiasaan itu harus dilaksanakan selama panjenengan menjadi PNS. Saya ulangi lagi. Agenda 3 ini adalah pintu masuk ke agenda habituasi. Tapi habituasi tidak hanya sekedar dilaksanakan saat panjenengan mengikuti latsar. Tapi pembiasaan itu dilakukan atau dilaksanakan selama menjadi PNS. Jangan sampai jenengan terpengaruh dengan budaya-budaya yang nantinya akan panjenengan temui di unit kerjanya masing-masing. Contoh, budaya 701. Pernah mendengar Mas Muhni? 701 artinya apa? Mas Ilham pernah dengar nggak budaya 701? 7 Kok 701, 704? 704 Pernah jam dengar? 7 berangkat 00.4 pulang. Itu yang sering paham nggak Mas Friendly? Paham, Bu. Ada nggak di unit kerjanya panjenengan? Tidak ada. Nggak ada. Ada Mas Ilham ya? Ada Bu, ada. Ada. Itu pembiasaan itu karena apa? Panjenengan sekarang itu digodok. Di apa ya istilahnya? Dikuatkan tentang apa itu nilai-nilai berakhlak tadi. Supaya saat melakukan aktualisasi, nilai-nilai berakhlak akan dipakai terus menjadi pembiasaan. Pembiasaan itu tertanam dengan apa? Masuk nilai-nilai itu di dalam diri kita, tidak bisa orang lain membentuk. Yang bisa membentuk nilai-nilai berakhlak adalah diri kita sendiri. Ya. Merasa bahwa jenengan kalau ingat bagaimana sulitnya masuk seleksi dalam CPNS, bagaimana teman-teman yang tidak diterima, kok terus jenengan diterima, melaksanakan tugasnya dengan seenaknya itu harus diingat. Sekali lagi, jangan pernah terpengaruh dengan budaya-budaya yang menurut panjenengan itu negatif. Tetapi juga panjenengan sekarang baru CPNS, meskipun ingin merubah budaya yang tidak baik, tapi juga hati-hati. Kita harus menelusuri dulu, mempelajari lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai panjenengan nuwun sewu nggih, wis rampung latsar, lho diajarkan yang latsar hal begini. Mesti ana sing jawab, sing ngudokno sapa, mesti itu. Siapa yang mengharuskan? Budayanya kan beda-beda. Pasti akan seperti itu. Seperti tadi. Ya Mas Ilham 704 ya. Mas Ilham jangan ikut-ikutan 704. Dan itu nanti yang akan menilai siapa? Bukan diri kita yang akan menilai orang lain. Meskipun dalam tanda kutip selama ini yang kita tahu baru dalam nuwun sewu ya, dalam penerimaan tunjangan kinerja masih saja berbasis presensi, berbasis laporan kinerja yang notabene dalam catatan tadi yang saya katakan, orangnya itu betul-betul sibuk melaksanakan kerjanya, tetapi dia tidak ada dokumentasinya, tidak mendokumenkan. Itu sering dialami oleh teman-teman yang sibuk dengan pekerjaan, lupa mendokumenkan apa yang dia kerjakan.
Maka saat untuk membuat pelaporan bingung. Nah, maka kita harus bekerja sama dengan teman-teman kita, apa saling mengingatkan. Contoh, nuwun sewu, jenengan diajak rapat oleh pimpinan. Biasanya nek wis rapat ki lali moto, lali presensi, lali apa. Nah, itu perlu mengingatkan semuanya karena itu menjadi bukti fisik seperti itu, ya. Tadi ini sudah ya kita pelajari apa itu sistem merit, ini sudah nggak usah. Nah, ini juga digitalisasi, ini 4 pilar tadi juga sudah bahas. Nah, yang akan saya tekankan di sini. Besok dengan kelompok 2 kelihatannya dengan saya akan membahas tentang ini, besok Mas Ilham dengan saya, Mas Randy dengan saya, bimbingannya ya. Paling tidak tugas panjenengan yang pertama wajib melakukan identifikasi isu. Isu yang apa? Kalau secara unit kerja, isu yang ada di unit kerjanya masing-masing. Nah, isu itu seperti apa, Bu? Isu itu permasalahan yang terjadi di tempat panjenengan yang belum terselesaikan. Misal, tadi Mas Ilham jabatannya apa Mas? Lali terus. Guru TIK, Bu. Contoh guru TIK. Sasaran panjenengan bisa jadi boleh guru, boleh siswanya. Artinya, panjenengan punya problema bahwa siswa-siswanya itu belum mampu untuk mengoperasikan, ada komputernya nggak di sana? Ada, Bu, tapi belum Nah, bisa digunakan oh, lah terus komputernya harus digunakan ngopo itu? karena dari jumlahnya tuh belum mencukupi untuk satu kelas, Bu. Oh, gitu. Nah, misalkan sudah ada, tapi penggunaannya belum optimal, maka permasalahannya apa? Belum optimalnya dalam pemanfaatan sarana prasarana atau belum pemanfaatan media pembelajaran. Misal, itu isu, ya. Isu yang ada di tempatnya Mas Ilham. Tapi belum tentu isu itu sama di tempat yang lain. Seperti itu. Itu namanya diidentifikasi. Nah, cara mengidentifikasi isu nanti harus menggunakan kata negatif. Belum optimalnya, masih kurangnya, belum terlaksananya, belum pokoknya belum tidaknya, rendahnya. Seperti itu. Cari. Setelah dari isu-isu yang didapatkan, maka harus kita identifikasi, kita tapis, kita pilah. Menggunakan apa? Di-scan sih, oh, dipilah. Teknik tapisannya atau kita mengidentifikasinya menggunakan APKL dan menggunakan USG. Dipilih tuh di antara beberapa isu, kita pilih 5 isu. Nanti 5 isu itu kita identifikasi. Di antara 5, mana ini yang isu yang paling aktual, problematikanya yang paling perlu diselesaikan, kekhayalaannya itu yang mana, yang mempengaruhi kebutuhan orang banyak yang mana. Layak nggak sih isu itu diangkat? Saya tanya. Tadi isu nasional bahwa guru menjadi beban negara itu perlu nggak, layak nggak diangkat oleh unit kerja panjenengan? Halo, Mas Ilham sebagai guru. Tadi kan isunya isu nasional tuh. Iya, Bu. Kira-kira jenengan layak nggak mengangkat itu? Tidak, Bu. Tidak. Karena itu bukan problematika unit kerja, tapi problematika nasional. Nasional. Yang perlu menyelesaikan siapa? Biarin Bu Sri Mulyani aja. Ya, kita nggak Iya. usah. Kita sing nompo wae, gitu ya. Iya. Dan nanti kalau mengambil isu, saran saya jangan sampai isu yang
menyinggung perasaan yang menyinggung kelembagaan. Paham ya? Misal budaya presensi 704 jenengan mengidentifikasi orang-orang yang hari itu terlambat. Terus upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai. Oh, lah jenengan so ditembak, lu siapa? Ya, itu sudah menyinggung perasaan orang-orang yang tadi. Tetapi kalau jenengan mau mengubah budaya, contoh nih budayanya, biasanya kalau mengumpulkan berkas-berkas secara manual, maka saya ingin mengubah budaya itu, misalkan di arsiparis, ya, di arsiparis yang biasanya mengumpulkan berkasnya secara manual yang harus tanda tangan, ya. Jenengan ingin menertibkan arsiparis di tempat panjenengan, boleh saja. Dengan membuat apa? Rumah-rumahnya, membuat tempatnya, arsiparis pegawai. Misalkan arsiparis tentang keuangan, anggaran tadi mau dibenahi. Yang tadinya harus secara manual, sekarang boleh secara digital, misal seperti itu. Itu boleh mengubah budaya seperti itu. Ya. Tapi mengubah budaya perilaku seseorang itu sulit. Gitu nggih? Ada pertanyaan dulu. Satu, tugas panjenengan nanti, tapi saat ini nanti tugasnya kelompok ya. Ada kelompoknya kan, Mas Frendi, Mas Abu? Ada, Bu. Satu kelompok ada dua, apa gitu jenenge? Dibagi dua kan, satu kelompok dibagi dua ya. Dua grup. Kelompok A ada 1A, 1B, kelompok 2 ada 2A, 2B kan? Nah, nanti tugasnya kelompok. Tapi isunya nanti boleh mengangkat isu-isu yang ada di unit kerjanya sendiri-sendiri. Satu aja, berarti kan nek satu sono 5 kan? Meskipun tidak dalam satu konteks. Paham ya? Nggak satu unit, nggak apa-apa. Itu tugasnya kelompok. Tidak usah dideskripsikan, tetapi nanti tugasnya isu itu harus ada data, ada fakta. Datanya apa? Misal tadi di tempat Mas Ilham, belum optimalnya berapa sih yang bisa menjalankan komputer, yang sudah bisa mengoperasikan laptop, misal seperti itu. Siswanya ada berapa persen, misal gitu. Itu data, fakta. Tidak boleh sebagian besar, rata-rata, sesuai dengan fakta di lapangan. Emangnya kayak guru PJO kamu, no guru PJO kamu. Pengalaman di lapangan, ya guru olahraga ya pengalamannya di lapangan. Nek Mas Ilham kan pengalamannya orang yang lapangan. Ya, jadi faktanya usahakan jangan sampai hanya sebagian besar pada umumnya. Itu bukan istilahnya tidak spesifik datanya. Oke? Tuh. Nah, nanti dari isu itu di USG menjadi 3 isu. 3 isu ditetapkan satu isu yang nantinya akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi di mana panjenengan harus menyelesaikan isu tersebut. Tapi isu tersebut harus dikonsultasikan dengan mentor. Contoh terus nggak apa-apa ya. Mana ini yang dari penghulu Mas Gani, penghulu atau guru ya, lupa saya Mas Gani. Penghulu, Ibu. Penghulu. Oke. Misalkan Mas Gani punya permasalahan yaitu eh, panjenengan selama ini dalam melayani Binwin itu secara manual dan bahkan orangnya kadang nggak bisa datang gitu ya Mas Gani ya. Oke. Sulit sekali pelayanannya. Karena apa? Karena masyarakat itu di lingkungannya mayoritas berapa persen itu kerja pabrik. Padahal di Oke. situ kalau mau nikah harusnya melakukan bin-bin tapi tidak dapat cuti kerja. Nah, maka jenengan melakukan bin-binnya secara online. Nah, itu menjadi Oke. inovasi Mas Gani.
Apa Nggih. judulnya? Misalkan kalau belum ada berarti jenengan melakukan pengembangan. Pengembangan atau pengembangan inovasi layanan bimbingan bimbingan perkawinan melalui media sosial misalkan seperti itu. Ya. Nggih. Nggih, Bu. Tuh, tapi konsultasikan dulu. Kalau Mas Abrar tadi jabatannya apa? Sama Bu, pengulu Bu. Sama ya. Mas Abrar misalkan, Bu, padahal kalau pelayanan itu kita bimbingan dengan bimbingan perkawinan itu nggak sendirian, Bu. Kita kerjasama dengan penyuluh. Misal, kan seperti itu. Kan bimbingan itu menetapkan saja satu bimbingan apa? Keluarga sakinah, misalkan seperti itu. Nanti panjenengan mau ngangkat materi itu. Tapi nggak secara manual, Bu. Tapi secara online. Seperti itu, nggih. Itu namanya inovasi-inovasi. Dirumuskan tuh permasalahannya, dianalisis. Nah, setelah ada isu, kira-kira kalau isu kan sebuah permasalahan dan harus dicari dulu penyebabnya. Penyebabnya isu itu dari mananya? Contoh tadi, kalau di Mas Ilham penyebabnya adalah siswanya yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer. Tapi beda kalau di tempatnya Mas Abrar atau di tempatnya Mas Gani tadi, manusia atau calon pengantinnya itu tidak tahu bagaimana cara mengikuti binwin. Padahal dia nggak bisa, misalkan seperti itu. Jadi manusianya nanti dilakukan dengan, kemarin tadi ada sudah menjawab ya Mbak Vina, melakukan penyebab isunya dicari menggunakan apa? Fishbone. Apa Mbak Ibu tadi fishbone-nya menggunakan apa Mbak Vina? Boleh dibantu semuanya? Fishbone-nya empat Iya, indikator, apa Bu. saja tadi? Man, Method, method, material, material, milieu, atau environment. environment. Dicari penyebabnya. Nah, tentunya kalau ada permasalahan harus diapakan permasalahannya? Dimasukkan, diselesaikan. Nah, cara penyelesaian inilah yang harus kita pikirkan sebuah gagasan yang kreatif. Artinya, gagasan yang kreatif itu untuk penyelesaian permasalahan yang tidak begitu rumit, yang simple, yang efektif, yang efisien. Ojo bulet-bulet. Tuh. Tuh, dengan cara apa? Contoh, tadi sudah ketemu di penghulu. Yaitu apa? Pengembangan layanan Binwin melalui kan tadi layanan Binwinnya kan masih rendah ya karena dia secara manual. Maka diselesaikan dengan tadi pengembangan inovasinya melalui media sosial. Kalau yang di tempatnya Mas Ilham tadi melakukannya dengan apa, Mas? Diselesaikannya anak-anaknya Bisa menggunakan laptop alternatif yang di melalui sekolah, praktek langsung. praktek langsung. Ya kan? Praktek langsung kok goleki model pembelajaran sing praktek langsung ki opo? Jangan hanya demonstrasi, Mas, tapi praktek langsung. Ya nanti dicari. Tapi nggak harus itu, ini hanya contoh saja ya Mas Ilham ya. Itu, ya. Untuk sementara sampai di situ nanti tugasnya, nggak usah ini. Nah, tugasnya ini. Hari ini panjenengan kemarin agenda 1-2 juga melakukan learning journal nggak? Iya. Tapi saya Nggih, Bu. pengennya tidak hanya MP3 ya. Tidak hanya suara tapi video. Ngevlog, ngerti ngevlog? Pakai video. Videonya
apa nek rak kon midioke kancane nek rak apa kalau kita bilang videonya ditaruh di depan kita ngerekam sendiri kita cerita boleh ya mau dikasih nggak usah lama-lama 2 menit baik misal halo hari ini saya namanya Afifah Angin Tirta pada hari ini saya mengikuti pembelajaran sinkronus agenda 3 di mana agenda ketiga membahas tentang bla 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 yang dipimpin. Nanti tapi kalau panjenengan punya nanti diupload punya TikTok, punya IG, di tag ya nama saya ya, biar saya like followernya jenengan biar banyak. Tapi nek YouTube ra iso loh, aku bisanya nge-like saja. Ya. Nanti link jurnalnya nggak apa-apa, link jurnalnya kok link jurnal. Link eh link TikToknya, link itu nanti dikirimkan di BLC ya. Langsung linknya saja nggak apa-apa. Itu yang kedua, tugas yang kedua ini dilakukan secara kelompok. Nah, secara kelompok ini ya, sebetulnya saya tidak membatasi kelompok 1 harus manajemen ASN, kelompok 2 harus smart ASN enggak. Artinya kelompok 1 itu di kelompok 1, 1A manajemen ASN, 1B smart ASN boleh. Ya. 2A terkait manajemen ASN, 2B smart ASN. Yang penting nanti di dalam satu kelompok kecil, ini kan kelompok besarnya ada 2 nih, kelompok 1 dan kelompok 2. Di kelompok kecil nanti mengangkat 5 isu. Masing-masing peserta mengkontribusi 1 isu. Jadi nek ono 5 orang ya berarti isune kudu ono 5. Terkait manajemen ASN boleh, terkait smart ASN boleh. Terus nanti panjenengan diupload di BLC. Ini waktunya 21.00. Kira-kira minta tambahan waktu enggak ini? Jam berapa? 21 sanggup? Mbak Janata Nisa, aja sedih toh songgowan nih. Ya cantiknya hilang loh. Mbak Dua, Dina, izin 2359 aja, Bu. siap. 2359 nanti di BLC. Oh, apa sih yang enggak buat Anda? Ya, itu ada pertanyaan dulu karena ada tugas lagi nih. Tapi ngumpulkannya enggak nanti malam. Besok hari Senin kalau enggak Selasa. Ada pertanyaan 2 tugas ini dulu sebelum kita akhiri yang ke tugas ke berikutnya. Paham ya? Izin Ibu yang ini nanti malam nggih, Bu. Iya, nanti malam. Nggih, siap. Karena tugas kelompok ini akan kita bahas besok. Ya. Yang ini loh, analisis isu aktual yang kelompok akan kita bahas besok 3 jam. Oke. Oke, itu ada pertanyaan lagi. Cukup. Lanjut. Nah, ini tugas individu, tapi ngumpulkannya besok. Hari ke-12, anggap saja ini hari ke-10, besok hari 11, mengumpulkannya besok Senin, hari 12. Oke? Ya, hari ke-12. Jadi, video aku dan instansiku. Ini bercerita diri panjenengan, Mas Frendi. Saya seorang CPNS, berasal dari ini. Misalkan boleh saya berangkat dalam peraturan saya masuknya jam 7.00. Saya berangkat dari rumah itu menceritakan begitu-begitulah diri panjenengan aku.
Saya masuk CPNS dengan penuh semangat akan meningkatkan integritas loyal saya terhadap unit kerja. Misalnya itu ceritanya ngono kuwi. Apa yang akan panjenengan sumbangsihkan ke instansi unit kerja panjenengan? Saya akan meningkatkan mutu kualitas pendidikan, misal sing guru. Mas Abron nek penghulu yo ingin menyumbangkan tentang apa? Meningkatkan apa? Itu ya, berkhayal Mas. Ya, kata-kata Seskap Pak Teddy, Mayor Teddy, itu semuanya kesuksesan kita berawal dari mimpi, katanya seperti itu. Tapi aku mbiyen yo ora tau ngimpi yo. Jadi Widya Iswara nggak pernah ngimpi, Mas Randy, nggak pernah bermimpi. Saya dulu bermimpinya pokoknya jadi guru. Tapi kok tiba-tiba ada kesempatan menjadi Widya Iswara, ya alhamdulillah kan gitu. Jadi mimpi itu datang tiba-tiba juga bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau Izin Ibu, ketentuan videonya berapa menit nggih, Bu? 2 menit. Aku wis ditenteni Mbak Ferry ngantek rung melu Nggih. sholat zuhur lho. Wis Nggih, siap. kelebihan banyak iki. 17 menit. 2 menit wae. 2 sampai 3 menit aja dawa-dawa. Nggih, siap Ibu. Siap. Gitu. Sampai jumpa besok ya. Mbak Ferry, saya besok minta izin waktu jam 8 boleh? Boleh, Ibu. Boleh. Siap. Oke. Seperti itu kita. Nah, aku sampai ndelok ke jadwal, aku nanti mumpet ndelok ke jadwal, Mbak. Itu nggih semuanya peserta latsar, pokoknya jenengan itu orang-orang hebat, orang-orang yang penuh semangat, semua dihadapi dengan senyuman. Mbak Dias, aku belum dengar suaranya Mbak Dias senyumnya. Mbak Vina juga belum melihat, belum mendengar suara dan senyumnya mana. Mbak Ferry pokoknya sing ra gelem guyu, ora gelem bersuara, tak undangi siji-siji. Ketemu. Siap. Itu nggih, terima kasih semuanya. Insya Allah semuanya sudah ada di PLC dan semuanya bisa di-download tugas-tugasnya. Jika sudah dikerjakan boleh di-upload. Minta molor waktu yang tadinya jam 21 jadi 23.59 diizinkan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya kepada panitia. Molor 19 menit 20 menit. Ya Allah, ki biasa mesti. Yang lainnya kurang, aku malah seneng nambah. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Juga teman-teman semuanya. Berakhir juga sudah untuk sesi materi pada siang hari ini dari Ibu Katam. Kita akan berjumpa lagi dengan beliau besok pagi ya teman-teman untuk kelompok 1 dan 2. Masih di agenda 3 ya. Di pukul 8. Oke, jangan lupa ya. Baik, untuk selanjutnya silakan, kami persilakan untuk meninggalkan ruang Zoom dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Silakan juga untuk buka